yang lalu inisial MZ ya, ini hasil pengembangan dari beberapa tersangka yang masih ditahan. Ada satu yang terakhir adalah oleh IA, di dalam media IA, hasil pemeriksaan IA bahwa ada inisial MZ ini yang juga terlibat, ya, nyangkut kepada dia. Kemudian 2 hari yang lalu kita lakukan mengamankan MZ ini di salah satu rumah sakit di Lebak Bulus. Selama 2 hari kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan tes urin, yang bersangkutan terbukti menggunakan memang positif menggunakan amfetamin dan metafetamin juga sama, dalam hal ini seperti ekstasi maupun sabu. Ini sementara kita lakukan pendalaman lagi terhadap yang bersangkutan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kita lakukan penahanan terhadap bersangkutan. Lakukan ini ya, penahanan terhadap bersangkutan. Ya, kita masih mendalami dulu sampai sejauh mana, makanya kita akan tes rambutnya bersama-sama dengan si Ibra sendiri. Jadi kita bisa mengetahui seberapa lama dia sudah menggunakan barang narkotika ini. Makanya kita nanti bagaimana ketersangkutan dan perannya masing-masing nanti ya kita tunggu saja dari hasil pendalaman oleh tim penyidik, termasuk apakah ada kemungkinan ada artis-artis yang lain. Ya, nanti kan semuanya kita masih dalami semua. Saya katakan ini masih didalami oleh tim penyidik. Apakah nanti ada keterlibatan nanti yang lain? Ya, nanti akan kita sampaikan nanti. Termasuk suami MZ ikut dalam pemeriksaan? Semuanya. Enggak, sekarang ini baru MZ saja kita lakukan. 2 hari ke depan nanti kita sampai berjalan. Oke? Sejauh ini tidak ada keluarga yang sudah dijenguk atau gimana gitu? Nanti kita tunggu aja nanti. Karena siang ini kita bawa langsung ke Puslapor ya. Kita cek. Jam 1 Pak ya? Jam 1 siang. Pak, dikit lagi Pak, bukti-bukti apa sih Pak yang didapatkan dari polisi sendiri sampai akhirnya Pak MZ sendiri? Ini kan pengembangan ya. Pengembangan. Mbak Medin gimana Mbak Medin? Kenapa ditulis di sini? Mbak, kabar suami sama anak gimana, Mbak? Sudah ditahan dan sudah sebagai tersangka. Kemarinnya kita lakukan pemeriksaan beberapa hari, kita lakukan pengamanan. Kan ada 2 hari yang lalu kita sudah kita dalami dan memang terbukti kita amankan di salah satu rumah sakit. Karena memang berdasarkan informasi yang ada, pengembangan dari kasus sebelumnya. Terus kemudian mapping, dicek dia ada di rumah sakit, kita lakukan pengamanan. Kita amankan dari rumah sakit. Ada penolakan MZ sendiri? 20 hari ke depan nanti kita sampai berjalan. Oke? Sejauh ini tidak ada keluarga yang sudah dijenguk atau gimana gitu? Nanti kita tunggu aja nanti. Karena siang ini kita bawa langsung ke Puslapor ya. Kita cek. Jam 1 Pak ya? Jam 1 siang. Pak, ini kan pengembangan ya. Pengembangan dari kasus sebelumnya. Ya. Barang bukti sudah kita sita beberapa handphone yang ada 4 handphone yang dimiliki oleh yang bersangkutan ini kita dalami semuanya. Tetapi tes urin sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan memang terbukti menggunakan zat-zat yang mengandung narkoba, dalam hal ini amfetamin. Buka kawan-kawan.
terhadap kezaliman yang mungkin ada. Tapi kita berharap beliau adalah menjadi ikon perjuangan yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang berjalan itu adil. Sekali lagi kita sambut dengan gembira dengan teriakan takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Saya kan bukan diputus bebas ya, saya di Surabaya putusannya itu percobaan 6 bulan gitu. Jadi selama 6 bulan ini saya harus mendekam di dalam rumah gitu, mendekam di dalam hotel, mendekam di dalam villa. Pokoknya saya menjaga sesuatu dari hal-hal yang bisa punya potensi untuk mengulangi. Pasal lain? Pasal lainnya jangan juga lah. Ya. Repot ngurusinnya. Ya, untuk menghindari karena saya masih probation ya, masih percobaan. Nah, dalam masa percobaan 6 bulan tuh saya rencananya mau menyelesaikan konsep buku yang mau saya buat, yaitu Sejarah Nasional Indonesia 2012 sampai 2019 gitu. Kalau dulu kan yang bikin buku sejarah kan Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto, ya kan? Ingat nggak zaman dulu? Ada 6 seri itu dulu buat SMA. Nah, saya mau bikin Sejarah Nasional Indonesia 2012 sampai 2019. Itu rencana, itu yang mau saya buat buku. Mas Fadli udah bersedia untuk menjadi publishernya. Saya justru malah mengutip banyak mencari data dari online terkemuka, online mainstream. Jadi berita-beritanya saya banyak mengutip dari online. Karena kalau dulu kan, zaman dulu kan belum ada online. Kita mau nulis sejarah tentang Diponegoro kita agak rumit, ya kan? Karena harus mencari serat-serat yang masih belum tentu kredibel. Kalau ini data saya lebih mudah membuat buku sejarah. Sekarang ini lebih mudah karena datanya terekam digital gitu. Jadi itu sangat nomor satu, sangat berterima kasih kepada pelapor, kepada polisi, jaksa dan hakim, karena setelah saya lalui selama 11 bulan, ternyata penjara itu adalah anugerah terbesar yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Selain keluarga saya ya, selain anak-anak saya, ternyata 11 bulan di penjara itu adalah anugerah yang terbesar yang pernah saya terima. Ya. Jadi saya harus mengucapkan terima kasih pada sang pelapor, polisi, penyidik, jaksa dan hakim karena sudah membuat saya di penjara dan ternyata penjara itu adalah sebuah anugerah terbesar selain keluarga saya. Kenapa saya sebut anugerah ya karena memang saya banyak mengalami hal-hal yang positif ketika badan saya di penjara, ternyata yang bekerja otak saya. Jadi disitulah saya merasakan ternyata brain power itu semakin bisa optimal ketika badan kita nggak bergerak. Gitu. Jadi ya saya banyak kalau di luar saya kan banyak mengutip hal-hal di luar gitu. Tapi kalau ketika saya di dalam penjara, saya mengutip sesuatu, mengutip hikmah yang bisa saya dapatkan di dalam nurani hati saya, jiwa saya gitu. Saya semakin bisa menyelam gitu. Perempuan dengan hati perempuan kan. Beda kan sama anak laki-laki. Memang selalu dia setiap pulang dari Cipinang selalu nangis memang. Dia yang paling berat memang. Dia yang paling berat menghadapi ayahnya di penjara. Waktu ulang tahun juga Mas ya di Surabaya ya. Itu gua yang nangis. Oh, balik ya. Down setiap hari. Jadi kurang 7 hari, kurang 6 hari, kurang 5 hari setiap hari dengan dia. Dia yang paling ini. Yang tidak bisa dilupakan nanti saya akan buat filmnya. Di rumah Kak, hari ini malam tahun baru tahun ini cukup spesial karena baru pertama kali juga kita kumpul satu rumah. Udah lama juga nggak kumpul satu rumah gitu. Dulu kan waktu tahun baru zaman Eldul kan kita tahun baru di atas rumah itu belum ada Safia, belum ada Muhammad Ali. Sekarang lengkap, sekarang 5-5-nya ada. Resolusinya saya mendekam dalam rumah dulu mendekam dalam rumah selama 6 bulan, ya kan? Sampai bulan Juli, mendekam dalam rumah, mendekam dalam villa, mendekam dalam hotel. Tidak bermedsos. Tidak bermedsos. Fokus bikin buku tadi itu. Menyelesaikan. Fokus bikin buku. Jadi begitu 6 bulan berharap udah bisa beredar bukunya.
Biasa-biasa aja sih sebenarnya. Apalagi karena masih probation ya. Jadi nggak ada euforia sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.